Ya, baik. Bisa langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Om Swastiastu, selamat pagi, Mas Randy dan Mas Raden. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linta Kalila Sanggra Magali yang akan memandu jalannya wawancara hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Untuk saya sendiri Linta Kalila Sanggra Magali, kemudian ada rekan saya bernama Aca Putri Sinaga, Naila Vidya Rahma, Rizky Anissa, dan Danya Putri. Untuk kita mulai langsung saja ke wawancaranya, boleh dipersilakan kepada Mbak Rizky. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Rendy. Di sini Pagi. saya ingin menanyakan tentang prosedur impor sementara untuk barang-barang yang akan digunakan dalam pameran yang diselenggarakan di Indonesia, terutama khususnya untuk pameran yang diselenggarakan di Bali. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bagaimana prosedur lengkap untuk mengajukan impor sementara barang-barang yang akan digunakan dalam pameran di Indonesia? Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randy Tomindrawan. Saya dari Bea Cukai Ngurah Rai pada seksi pelayanan kepabeanan dan cukai 1. Untuk pagi hari ini terkait dengan wawancara ini, untuk pertanyaan pertama mungkin saya mulai terkait dengan aturan terkait impor sementara itu sendiri ya, impor sementara secara umum maksudnya. Jadi kan kalau di kami di Bea Cukai itu kami ada aturan impor sementara yang tertuang dalam PMK 178 tahun 2017 yang intinya mengatur terkait dengan impor sementara itu sendiri, kemudian terkait dengan prosedurnya, kemudian dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk dilakukan impor sementara. Nah, persyaratan umum terkait dengan impor sementara itu secara general ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Yang pertama yaitu adalah barang impor dapat disetujui untuk diberikan impor sementara sepanjang memenuhi beberapa persyaratan yang antara lain pertama adalah barang impor tersebut tidak akan habis pakai baik secara fungsi maupun bentuk. Itu yang pertama. Jadi barangnya yang akan dilakukan impor sementara itu barangnya akan tetap utuh gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki. Yang ketiga, kemudian saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor. Yang keempat, tujuan penggunaan barang impor itu jelas, misalnya untuk pameran, untuk perbaikan, dan sebagainya. Yang kelima adalah pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor sementara tadi yang diajukan impor sementara itu akan dilakukan ekspor kembali. Jadi itu persyaratan utamanya sebelum kita melangkah ke lebih lanjut terkait dengan detail aturan terkait dengan tadi terkait dengan barang pameran. Sebenarnya terkait barang pameran pun akan kita lihat juga apakah dia sudah memenuhi persyaratan utama tadi terkait dengan barang yang diperbolehkan untuk dilakukan impor sementara. Mungkin yang sering terjadi adalah ketika barang pameran kebanyakan dia akan memenuhi persyaratan itu, misalnya barang pameran tidak akan habis dipakai baik secara bentuk maupun fungsi, itu pasti. Kemudian yang kedua, barang tersebut tidak akan mengalami perubahan bentuk. Kemudian juga ada kepastian bahwa barang itu akan diekspor kembali. Nah, ketika persyaratan tadi sudah dipenuhi, maka proses impor sementara bisa dilanjutkan gitu, bisa diberikan persetujuan oleh kantor bea dan cukai. Nah, untuk persyaratannya apa saja? Persyaratannya sebenarnya detailnya kalau memang nanti perlu detailnya bisa dicek di PMK Peraturan Menteri Keuangan yang tadi saya sebutkan nomor 178 tahun 2017. Itu kalau intinya di aturan tersebut mengatur persyaratannya tadi. Ketika sudah memenuhi maka Bea Cukai tidak ada alasan untuk tidak memberikan izin untuk impor sementara. Kemudian untuk detailnya akan sama ya, mereka seharusnya dari si importir atau yang mengajukan impor sementara itu, kalau di PMK ini disampaikan bahwa importir mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean di tempat pemasukan barang impor sementara. Jadi kalau misalnya barang pameran tadi dikirim melalui pesawat ke Denpasar, maka pengajuan suratnya
ada kepada kepala kantor Ngurah Rai, itu yang pertama. Yang kedua juga di sini juga disebutkan bahwa permohonan yang dimaksud tadi juga paling sedikit memuat ketentuan terkait dengan rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan juga perkiraan nilai barang impor sementara. Kemudian juga memuat terkait dengan pelabuhan, terkait dengan pemasukannya di mana, dan lokasi penggunaan barang tersebut di mana juga, pameran mau pameran di mana, dan tujuannya, tujuan penggunaan barangnya di mana, dan juga jangka waktu impor sementara. Itu secara garis besar ya terkait dengan apa sih yang perlu dilakukan oleh importir ataupun yang mengurus izin impor sementara untuk pameran. Kurang lebih seperti itu sih untuk pertanyaan. Masih di mute kayaknya ya, Mbak Rizky. Izin Oke, menyambat silakan kalau diskusi silakan. barang yang diimpor. Bagaimana jika barang yang diimpor sementara termasuk dalam kategori barang yang diawasi ketat atau beresiko tinggi? Oke, jadi gini Mbak, kembali lagi ke tadi ya, terkait dengan persyaratan utama tadi. Jadi ketika barang-barang yang dilakukan izin impor sementara itu memenuhi tadi, barang impor tidak habis pakai, kemudian tidak ada mengalami perubahan bentuk, kemudian secara diekspor kembali, dapat diidentifikasi bahwa barang yang diekspor ini adalah barang yang sama ketika masuk, kemudian tujuan penggunaan barang itu jelas, dan juga terdapat bukti saat impor bahwa barang ini akan diekspor kembali. Misalnya ada kontrak, misalnya untuk pameran ada kontraknya berapa lama di sini, dan siapa yang bertanggung jawab, itu sih bisa menjadi pertimbangan dari kantor Baben untuk memberikan izin impor sementara. Nah, kalau pertanyaan terkait dengan barang yang diawasi, kalau kalau selama itu pameran belum pernah ada. Misalnya pun ada, mungkin kalau ada contoh case-nya bisa dijadikan bahan diskusi. Contoh misalnya barang apa nih yang mau ditanyakan nih, detail barangnya seperti apa? Kalau ada barang yang dimaksud seperti apa gitu, yang maksudnya yang perlu pengawasan ataupun berisiko tinggi itu seperti apa ininya, yang dimaksudkan ini, biar biar case biar contohnya lebih real gitu kalau ada. Jadi intinya selama barangnya tadi memenuhi prasyarat untuk diberikan impor sementara, ya kita berikan izinnya gitu. Tapi kalau dalam artian berisiko tinggi, apa ya, maunya terkait berisiko tingginya perlu didetailkan lagi nih, misalnya apakah yang maksud berisiko tinggi itu apa, mungkin apa ya, mungkin bahan peledak, kan nggak mungkin gitu jadi pameran ya. Misalnya apa nih kalau dari teman-teman yang terkait pertanyaan ini, detailnya mau mengarah kemana contoh barangnya? Mungkin ini Pak, kayak semacam misalnya ada pameran senjata api yang mungkin Mm-mm. jatuhnya itu kayak apa ya, kayak semacam pameran Alat. militer gitu ya. Oke, oke, paham, paham. Kayak Oke, gitu. jadi tetap nanti eh sama. Ini kan nanti kalau memang barang-barang yang yang dimasukkan, maksudkan ada barang-barang seperti itu, kan pasti kan nanti perlu, selain izin impor sementara, juga nanti perlu mungkin izin dari instansi terkait ya, misalnya kalau dari kepolisian ataupun dari eh, TNI terkait dengan rekomendasinya. Tapi secara garis besar, ketika kategori barangnya memang memenuhi persyaratan utama dari terkait dengan impor sementara sih, dari Bea Cukai sih akan memfasilitasi untuk keperluan pameran tadi ya. Jadi eh, bisa bisa diberikan izinnya juga sih kalau seperti itu. Dan tadi ketika pasti Bea Cukai akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait dengan pengawasannya, terkait mungkin dengan teman-teman kepolisian atau TNI ataupun dari BAIS dan sebagainya, untuk memastikan bahwa barang yang tadi misalnya senjata, dan untuk pameran senjata jelas gitu penggunaan dan pengawasannya gitu.
Baik Pak, izin menanyakan kembali Oke. terkait batasan waktu untuk yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan impor sementara itu kurang lebih berapa lama ya Pak? Oke. Kalau di aturan impor sementara kan sebenarnya eh, secara undang-undang kepabeanan diperbolehkan maksimal 3 tahun impor sementaranya untuk digunakan di kita. Tapi di izinnya itu sebetulnya tergantung dengan jenis barangnya juga. Ada yang untuk pameran itu maksimal 1 tahun dan tidak bisa diperpanjang, atau kemudian untuk pamerannya berupa kendaraan roda 4, kalau nggak salah 2 bulan maksimal izinnya gitu-gitu. Nah, untuk proses pengiriman proses pengurusan eh, izinnya ini sebenarnya kalau jangka waktunya sebenarnya saya cek detailnya ya. Karena eh, sebenarnya konsepnya ketika semua perizinan, semua data yang disampaikan oleh importir ataupun kuotanya kepada kami ke kantor bea cukai sudah lengkap dan memenuhi persyaratan tadi, memenuhi persyaratan eh, utama terkait dengan barang impor sementara itu, maka prosesnya akan tidak lama sih harusnya, karena ketika datanya tadi sudah disampaikan semua, kemudian eh, dokumennya lengkap, itu akan segera diberikan persetujuan. Coba saya cek dulu terkait dengan detailnya ya. Ini di PMK 178 tadi disampaikan bahwa dalam hal permohonan disetujui, kepala kantor menerbitkan keputusan terkait dengan izin impor sementara dengan jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung semenjak dokumen diterima secara lengkap. Jadi kalau di aturan kami sih 5 hari, di PMK-nya 5 hari kerja, tapi biasanya sih dari pelayanan lebih cepat lagi, karena mungkin tergantung juga load load dari perizinan yang masuk di suatu kantor ya. Jadi masing-masing kantor sih berbeda biasanya. Misalnya di Soekarno Hatta ataupun di Ngurah Rai akan berbeda, karena mungkin load perizinan yang masuk ke Ngurah Rai dan Soekarno Hatta akan berbeda. Tapi yang pasti tidak kita memiliki janji layanan maksimal 5 hari kerja gitu, 5 hari kerja. Ya. Baik, selanjutnya tadi kan udah terkait dengan waktu yang diperlukan untuk mendapat persetujuan impor sementara ya Kak. Sekarang saya mau bertanya mengenai apakah ada biaya tambahan atau jaminan yang harus dibayarkan oleh importir kepada bea cukai untuk mengurus si impor sementara ini? Ya. Jadi gini ya, untuk layanan apapun di bea cukai itu sebenarnya eh, tidak dipungut biaya. Jadi semua jenis layanan yang diselenggarakan oleh bea cukai tidak dipungut biaya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk impor sementara ini bea cukai memerlukan jaminan yang diserahkan oleh importir. Fungsi jaminan itu apa? Fungsi jaminan adalah karena barang impor sementara ini adalah barang dari luar negeri yang masih terhutang bea masuk dan PDRI, yang di situ ada potensi penerimaan negara, maka untuk mengamankan hak-hak atas keuangan negara, Bea Cukai melakukan mitigasi itu dengan cara meminta jaminan atas bea masuk dan PDRI atas barang impor sementara tadi. Jadi dalam rangka pengamanan hak-hak atas keuangan negara atas barang impor sementara, maka Bea Cukai akan meminta jaminan, bisa berupa jaminan tunai maupun jaminan bank garansi dari jaminan bank yang menjamin pembayaran biaya masuk dan PDRI atas barang impor sementara tersebut. Karena ditakutkan misalnya nih kejadian
eh, kita berikan izin impor sementara, barang sudah masuk. Kalau kita tidak menaruh tidak meminta jaminan, maka ketika barang itu tidak diekspor kembali, maka akan ada hak keuangan negara yang hilang di situ. Maka Bea Cukai melakukan mitigasi dengan cara meminta jaminan atas impor barang sementara tersebut. Seperti itu. Dan besaran jaminannya tergantung dari harga barang itu sendiri, kemudian jenis barangnya apa, akan dihitung besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Misalnya barang pameran A HS code. Kalau di kami di Bea Cukai kan ada HS kode ya, kode HS yang di situ akan menunjukkan berapa sih tarif persentase bea masuk maupun PPN maupun pajak dalam rangka impornya. Jadi akan berbeda-beda setiap jenis barang dan besarannya, tergantung juga dari nilainya. Bisa semakin mahal barangnya yang diajukan impor sementara, maka jaminannya juga akan semakin besar, begitu sebaliknya. Mungkin untuk bagaimana untuk mekanisme pengembalian jaminan tersebut setelah barang diekspor kembali itu bagaimana ya Pak? Gitu. Jadi gini, untuk ekspor sementara, untuk impor sementara, proses ini kan si importir mengajukan permohonan kepada kepala kantor, dilengkapi dengan tadi dokumen-dokumen pendukung, kemudian dari kepala kantor akan memberikan izin, plus meminta jaminan sesuai dengan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang berutang. Nah, ketika itu sudah diberikan, maka importir ataupun kuasanya wajib menyerahkan jaminan. Nah, ketika jaminan itu diserahkan, maka importir akan mendapatkan yang namanya bukti penerimaan jaminan atau BPJ. Di situ akan tercantum berapa besaran jaminan yang disampaikan, untuk keperluan apa, dan jangka waktunya sampai kapan, jangka waktu impor sementara ini. Nah, itu yang pertama. Ketika nanti barang sudah dikeluarkan dari pelabuhan, dari bandara, untuk digunakan sebagaimana perizinannya untuk pameran. Ketika pamerannya selesai, maka si importir tadi ataupun kuasanya wajib melakukan reekspor atau mengirim barang itu ke luar negeri. Nah, setelah proses reekspor itu selesai, si pengguna jasa tersebutnya menyampaikan saja bukti penerimaan jaminan tadi ke kantor pabean. Kalau dalam hal ini di Ngurah Rai ya dilakukan di Ngurah Rai, dilampirkan dengan realisasi ekspor. Misalnya kalau dia ekspor melalui kargo, nanti akan ada dokumen PIB-nya, itu yang disampaikan ke kami. Atau misalnya dia barang pamerannya dibawa oleh penumpang, maka mungkin buktinya adalah boarding pass ataupun tiket dan sebagainya. Nah, tadi sebelum langkah ke situ, ketika proses reekspor, kami Bea dan Cukai akan melakukan proses pemeriksaan fisik. Sama halnya ketika datang juga, ketika impor, kemudian dapat izin impor sementaranya, ketika barangnya datang, maka Bea dan Cukai wajib melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kebenaran barang yang diajukan izin impor sementara. Dari pemeriksaan fisik tersebut, Bea Cukai akan menuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Itu akan kita gunakan untuk melakukan pengecekan kembali ketika barang dilakukan reekspor. Nah, ketika barang reekspor, petugas kita juga akan kembali memeriksa barang bahwa barang yang diekspor ini adalah barang impor sementara yang sesuai tidak dengan pemeriksaan waktu awal. Jadi kita memastikan bahwa proses impor sementara ini sudah berjalan dengan aturan. Jadi misalnya barang masuk A, keluar juga barang A, jumlahnya 10, keluar 10 gitu. Kita pastikan bahwa ini clear dan tidak ada masalah. Nah, itu semua sudah clear, maka tinggal si importirnya menyampaikan bukti-bukti tadi ke kantor untuk pencairan jaminan. Kurang lebih seperti itu prosedurnya. Dan jaminan kita kembalikan full 100% tanpa adanya biaya apa. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya Pak, kalau barusan kan kita kembali
topiknya mengenai prosedur impor dari luar. Ya Pak. Ya. Ini Pak, tadi kan kita barusan pembahasannya mengenai prosedur impor dari luar negeri. Sekarang kita masuk ke bagaimana prosedur ekspor untuk barang-barang yang dari Indonesia yang akan digunakan dalam pameran di luar negeri. Bagaimana sih Pak prosedur ekspor untuk barang-barang yang akan digunakan dalam pameran di luar negeri? Apakah ada perbedaan prosedur untuk yang dikembalikan ke Indonesia setelah pameran selesai? Jadi gini, kalau untuk yang tadi kan kita bahas terkait dengan pameran yang masuk ya. Sekarang kalau misalnya ada UMKM ataupun perusahaan di Indonesia yang dia ingin ikut pameran teknologi, seperti apa prosedurnya? Yang pertama, jelas berbeda sama impor sementara. Nah, kalau yang case yang kedua ini kita namakan adalah bahasa ekspor sementara ini. Tapi bahasa aturannya adalah ekspor yang akan diimpor kembali. Jadi ekspor dengan tujuan diimpor kembali. Jadi seperti itu bahasanya, kita sebutnya seperti itu. Nah, prosedurnya apa? Jadi prosedurnya sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi ada persyaratan umum yang di mana itu menyebutkan kriteria barang dalam kondisi apa yang boleh dilakukan proses ekspor sementara tadi. Kalau proses ekspor sementara, sebentar saya cek detail aturannya itu. Nah, barang ekspor sementara itu yang pertama harus dalam kualitas yang sama dengan pada saat nanti diimpor kembali. Kemudian bisa untuk keperluan perbaikan atau untuk keperluan pengerjaan dan juga untuk keperluan pengujian. Nah, kalau kita bicara terkait pameran tadi, berarti masuk di kategori yang A, yaitu dalam kualitas yang sama nanti dengan pada saat diimpor kembali. Berarti untuk barang pameran memang diperbolehkan untuk dilakukan proses ini. Nah, yang kedua adalah proses pembawaan barang. Proses pembawaan barang ini akan berbeda dan berdampak juga terkait dengan prosedur yang perlu dilakukan. Kalau misalnya pamerannya melalui kargo atau dikirim terpisah sama pemiliknya atau kita sebutnya barang kargo, maka perlu dibuatkan dokumen PEB, pemberitahuan ekspor barang. Nah, di dokumen PEB itu ada pemilihan pemilihan kategori ekspor. Nah, ada beberapa kategori ekspor. Nah, untuk barang pameran maka diperlukan perlu pengisian kategori ekspornya, yaitu adalah kategori ekspor untuk diimpor kembali. Jadi untuk bukan kategori itu, jenis ekspor. Jenis ekspor itu ada beberapa. Yang pertama jenis ekspor biasa, kemudian jenis ekspor yang akan diimpor kembali, yang ketiga jenis ekspor impor sementara, dan juga jenis ekspor lainnya. Nah, untuk case yang kita bahas ini adalah keperluan jenis ekspornya adalah jenis ekspor yang akan diimpor kembali. Jadi di dokumen PEB atau dokumen pabean tadi, dokumen pabean ekspor tadi itu perlu memilih jenis ekspor, yaitu jenis ekspor yang akan diimpor kembali. Jadi kalau proses ekspor akan lebih simple, maksudnya lebih sederhana dibandingkan dengan proses impor sementara. Karena di proses ekspor ini, untuk informasikan saja, pemerintah sangat mendukung, sangat pro terhadap proses ekspor yang dilakukan oleh UMKM ataupun perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi memang kita akan mendorong proses ekspor ini semakin cepat, semakin mudah, dan semakin sedikit dokumen yang diperlukan. Itu sih. Jadi untuk proses ekspornya tinggal yang bersangkutan memilih jenis ekspornya, itu jenis ekspor yang akan diimpor kembali. Itu kalau yang dikirim melalui kargo. Nah, ada juga nih beberapa pameran atau UMKM yang yaitu pamerannya melalui barang penumpang. Misalnya dari bawa hasil kerajinan ataupun fashion yang mau ikut pameran misalnya di Jepang ataupun di Singapura.
dengan dibawa di barang penumpang, jadi dibawa bersama penumpangnya. Nah, kalau yang prosedur ini berbeda dengan yang barang kargo. Untuk yang prosedur barang penumpang, maka kami dari Bea Cukai ada yang namanya pengisian BC34 atau SPMB, surat pemberitahuan membawa barang, yang bisa diisi secara online di website kita, website Bea dan Cukai, yang nanti itulah yang sebagai pemberitahuan dari penumpang bahwa si penumpang telah membawa barang untuk dibawa ke luar negeri dengan tujuan nanti akan dimasukkan kembali ke Indonesia. Itu sama. Jadi kalau baik proses yang kargo maupun penumpang akan sama-sama dilakukan pemeriksaan fisik ketika barangnya mau berangkat ke luar negeri, dengan tujuan untuk memastikan bahwa nanti ketika kembali kita bisa tahu nih, oh berarti barang yang dulu sudah pernah diekspor itu sudah kembali dengan kondisi yang sama ataupun dengan sesuai dengan ketentuan dari ekspor sementara. Kurang lebih seperti itu untuk prosedurnya. Terima kasih, Pak. Izin bertanya Pak, mungkin untuk seputar dokumen, apakah pernah ada event yang pernah diselenggarakan? Apakah kami boleh meminta untuk dokumen yang terkait itu Pak, untuk laporan kami? Contoh dokumen apa ini maksudnya? Iya, contoh dokumen. Dokumen impor sementara, ekspor sementara? Dua-duanya Pak. Oke. Bentar. Karena ini kan kalau dokumen impor sementara PIB maupun PIB itu sebenarnya kan dokumen negara ya, misalnya dokumen pemerintah. Nanti paling yang bisa di share itu mungkin format PIB maupun format PIB yang masih kosongan, maksudnya masih nggak ada data orangnya gitu. Jadi kalau memang mau melihat formatnya, ada nanti bisa saya sampaikan terkait dengan format terkait dengan pemberitahuan impor maupun pemberitahuan ekspor yang digunakan untuk impor sementara maupun ekspor sementara, gitu aja ya. Karena data yang kalau ketika ada datanya nanti takut ada lebih ribet untuk pertanggung jawabannya gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara memastikan barang yang diekspor dapat kembali ke Indonesia tanpa dikenakan biaya masuk, Pak? Ada sertifikasi khusus atau perjanjian yang perlu diurus sebelum barang diekspor atau bagaimana ya, Pak? Ya, tadi kan kita cerita terkait dengan barang yang ekspor sementara ya. Memang proses barang ekspor sementara ini tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika barang nanti diimpor kembali atau dikembalikan di Indonesia, barang tersebut tidak perlu membayar biaya masuk dan pajaknya, karena barang itu kan memang asalnya dari Indonesia nih, barang dari Indonesia dibawa keluar untuk pameran dan dimasukkan kembali. Jadi kalau kita kenakan pajak di situ kan nggak fair ya, karena itu barang memang dari Indonesia. Kenapa barang dari Indonesia perlu bea masuk? Harusnya kan tidak. Nah, fungsi dari pemberitahuan tadi BC34 ataupun SPMB tadi ataupun PIB yang ekspor sementara tadi adalah tujuannya untuk itu. Jadi ketika si eksportir sudah memberitahukan PIB yang ekspor sementara dan juga BC34 atau SPMB tadi, itu yang menjadi dasar bea cukai untuk membebaskan bea masuk dan PDRI-nya. Jadi ketika impor masuk ke Indonesia, si importir ataupun yang punya barang menunjukkan data tadi, ekspor sementara, SPMB-nya, dan juga atau kalau yang lewat kargo bisa menyampaikan PIB ekspor sementaranya untuk diberikan di kantor pelayanan untuk dibuatkan pembebasan bea masuk dan PDRT atas barang yang diimpor kembali. Jadi tujuannya itu sih, untuk supaya tidak dikenakan pajak
atas barang yang berasal dari Indonesia. Jadi bisa, jadi memang seharusnya tidak dipungut bea masuk dan pajak untuk barang yang memang berasal dari Indonesia. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Oh, dan tadi untuk memastikannya apa? Memastikannya tadi pemeriksaan fisik. Jadi untuk baik impor sementara maupun ekspor sementara itu setiap dia keluar maupun masuk ke di dalam Indonesia akan dilakukan pemeriksaan fisik. Tujuannya untuk memastikan bahwa benar nih barang yang diekspor dan yang diimpor itu memang sama. Jadi gitu untuk memastikan bahwa barang tersebut adalah barang yang sama sehingga tidak perlu diberikan bea masuk maupun pajak dalam tarif. Jadi pemeriksaan fisik dan pengecekan dokumen tadi yang kita lakukan. Pak, Ya. topik ketiga, apakah Bea Cukai sendiri menyediakan fasilitas khusus untuk bea masuk bagi barang-barang yang digunakan dalam pameran internasional? Iya. Tadi kalau impor, berarti ini yang case-nya yang impor sementara ya, yang mau dipameran di Indonesia kan? Oke. Nah, untuk impor sementara itu kita ada yang namanya fasilitas pembebasan bea masuk ataupun fasilitas keringanan bea masuk. Sebentar saya cek detailnya. Jadi intinya gini, ketika orang dapat impor sementara itu, tadi kan dia bayar jaminan ya, bayar jaminan untuk memastikan bahwa sebagai pengaman terkait dengan potensi penerimaan negara yang masih melekat pada barang tersebut. Nah, kalau di PMK impor sementara itu disebutkan bahwa barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. Nah, ini tergantung dari jenis barangnya dimasukkan untuk barang impor sementara. Kalau nanti saya juga PMK-nya bisa dibaca di situ. Kering bea masuk itu diberikan dengan membayar bea masuk sebesar 2% untuk setiap bulan dikalikan dengan jumlah berapa lamanya mereka impor sementara. Nah, jadi keringannya jadi cuma si importer ini cuma bayar 2% dari 100% yang harusnya dia bayar. Itu salah satu fasilitas keringanannya. Dan kalau pembebasannya itu kalau pembebasan kalau keringanan pembebasan ini memang tergantung dari jenis barangnya. Itu ada detailnya barang-barang apa yang dapat fasilitas keringanan, barang-barang apa yang akan mendapat fasilitas pembebasan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk barang impor sementara itu di aturan disebutkan bahwa tidak diberlakukan terkait ketentuan barang yang dibatasi untuk diimpor. Jadi kita tahu bahwa peraturan menteri, ada beberapa instansi, banyak instansi yang memiliki aturan tertentu terkait dengan barang yang untuk diimpor. Salah satunya adalah Kementerian Perdagangan. Nah, dengan Kementerian Perdagangan itu, ketika mereka membuat aturan, misalnya untuk melakukan pembatasan impor, misalnya menyampaikan untuk barang A ini perlu izin dari instansi A, instansi perdagangan. Ketika itu berlaku ketika barang itu diimpor secara umum, maksudnya dalam umum impor untuk dipakai. Nah, kalau impor sementara, aturannya adalah barang impor sementara tidak diberlakukan terkait dengan aturan pembatasan tadi dari instansi terkait. Jadi tidak perlu diurus izinnya untuk barang impor sementara. Itu salah satu fasilitas yang juga diberikan kepada barang-barang impor sementara. Kemudian juga sebenarnya kalau kita bicara khusus pameran, Bea Cukai itu ada fasilitas yang namanya tempat penimbunan
tempat penyelenggaraan pameran berikat. Itu salah satu fasilitas yang dimiliki oleh yang diberikan oleh Bea dan Cukai untuk biasanya ini event-event melaksanakan event-event pameran yang skala besar ya, misalnya. Jadi mereka akan mendapatkan fasilitas namanya tempat penyelenggaraan pameran berikat. Itu salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai untuk mendorong dunia usaha sebagai industrial assistant. Bea Cukai juga mendorong bagaimana dunia industri itu bisa bertumbuh dengan baik, salah satunya dengan kita memberikan fasilitas namanya tempat penyelenggaraan pameran berikat. Itu ada rumahnya sendiri nih selain impor sementara. Gitu ya. Lalu Pak, apakah ada layanan konsultasi atau bantuan teknis yang disediakan oleh pihak Bea Cukai untuk perusahaan yang ingin mengimpor atau mengekspor barang untuk pameran? Lalu bagaimana sih Pak cara mengakses layanan tersebut dan apakah layanan ini tersedia untuk semua jenis perusahaan baik kecil maupun besar? Oke, kami dari Bea Cukai ada menyediakan hal tersebut. Kita customer care ya. Kalau kita biasanya ini ada customer service kami yang bisa via telepon maupun email ataupun chat, yang kalau nggak salah bisa itu yang di pusat juga ada, di kantor pusat maksud kami, di kantor masing-masing juga ada juga yang lokal, misalnya di Ngurah Rai kita ada teman-teman dari seksi PLI, pelayanan informasi itu yang sering sekali menjawab ataupun merespon terkait dengan pertanyaan yang masuk ke kami, bisa melalui email maupun telepon ataupun juga via WhatsApp ada dan bisa diakses semua gitu ya. Jadi masing-masing kantor biasanya mereka memiliki jalur alamat chat masing-masing ataupun email sendiri. Tinggal masyarakat atau pengguna jasa menghubungi saja nomor tersebut, baik telepon maupun di email maupun ada beberapa yang bisa WhatsApp gitu ya, atau yang chatbot yang layanan chat di website juga bisa disampaikan melalui situ. Namanya kalau di kami namanya Bravo Bea Cukai. Sampaikan. Bravo Bea Cukai bisa via telepon maupun live chat, karena ada operator yang standby untuk membalas pertanyaan yang masuk ke Bravo di nomor 1550225 itu yang nomor Bravo Bea Cukai. Limit ya. Izin bertanya lagi Pak, mungkin mungkin ada nggak sih contoh kasus di mana penyelenggaraan berhasil menghindari masalah bea cukai dengan contoh kasus di mana penyelenggara berhasil menghindari masalah bea cukai? Masih bingung deh. Apa detailnya Pak? Maksudnya pertanyaannya mungkin detail masalah apa nih? Mungkin ini mungkin untuk menghindari masalah, maksudnya mungkin yang saya tangkap adalah misalnya dia mau pameran nih di Indonesia tapi dia belum mempersiapkan izin impor sementara maupun persyaratan dokumen. Jadi kalau saran saya sebagai kepada importir maupun yang akan melaksanakan penyelenggaraan pameran di Indonesia, maka perlu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum barang dikirim ke Indonesia. Jadi dalam artian ketika barang dikirim ke Indonesia, maka perizinan dan segala sesuatunya sudah disiapkan. Jadi barang tidak perlu menunggu lama baik di pelabuhan maupun bandara, karena ketika barang sudah datang di pelabuhan maupun bandara, barang tersebut akan disimpan di tempat penimbunan sementara yang di situ kan ada
charge terkait dengan penimbunan barang ya. Jadi semakin lama barang itu keluar dari pelabuhan maupun bandara, maka charge yang ditanggung oleh importir maupun kuasanya akan semakin besar karena semakin lama penyimpanannya, maka akan dikenakan sewa gudang oleh pengusaha tempat penimbunan sementara. Saran kami kepada penyelenggara maupun importir yang akan menyelenggarakan pameran harus dipastikan dulu bahwa semua perizinan terkait dengan impor sementara tadi sudah dipenuhi dan sudah dipegang, maksudnya dalam artian sudah dapat izinnya. Nah, ketika sudah dapat izinnya barulah bolehlah barangnya dikirim ke Indonesia untuk di clearance supaya tidak semakin besar biaya sewa gudang. Jadi semakin cepat dan akan pasti mengurangi biaya yang ditimbulkan oleh handling barang tadi. Itu sih mungkin, atau mungkin kalau ada yang maksud lain dari pertanyaannya, silakan. Baik Pak, kalau begitu saya mau melanjutkan pertanyaannya tentang ada atau tidak sih koordinasi antara kantor Bea Cukai Ngurah Rai ini sendiri dengan instansi lain di Denpasar, kayak misalnya mungkin Kementerian Pertanian kah, atau Kelautan, atau Perikanan, atau mungkin kepolisian juga ada gitu. Boleh dijelaskan mungkin? Terkait apa ini? Terkait proses apa? Mungkin terkait koordinasi mengenai impor dan ekspor gitu Pak. Oke. Oh, secara general ya, secara global ya. Kalau dari kami instansi pemerintah Bea Cukai dalam hal ini selalu berkoordinasi dengan stakeholders terkait. Stakeholder kami ada yang dari pengguna jasa, ada stakeholder yang dari instansi pemerintah. Case kemarin terkait dengan karantina ikan, kita rutin melakukan koordinasi dengan teman-teman karantina ikan untuk melakukan pengawasan terkait dengan impor ekspor produk-produk hasil perikanan, contohnya seperti itu. Kemudian atau juga kita koordinasi dengan kepolisian untuk case yang misalnya di bandara ada temuan terkait dengan narkoba maupun psikotropika, itu kita pasti selalu koordinasi dengan teman-teman dari kepolisian untuk tindak lanjut penanganan kasusnya. Jadi koordinasi dan sharing informasi selalu kami lakukan dengan teman-teman dari instansi pemerintah demi menjaga layanan kepada pengguna jasa secara maksimal. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Izin Pak, mungkin untuk terkait dokumen SOP atau undang-undang kebijakan atau form isian lainnya mungkin bisa dikirimkan kayak yang tadi Bapak bilang dalam bentuk kosongannya aja. Oh, iya, itu berarti saya minta langsung ke Bapak atau perwakilan dari para nanti dari Pak Raden ya, terus saya kirim ke Pak Raden biar di follow up ke Aden gitu ya. Siap. Nanti mungkin disampaikan aja ke Mas Raden apa tadi di list apa yang perlu saya sampaikan gitu ya. Ntar saya coba carikan datanya gitu. Nah, kalau video bisa itu juga. Ya coba yang video. Siap. Bagaimana dari Mbak Rizky? Apakah ada pertanyaan lain? Atau sudah cukup? Baik, sebetulnya sudah cukup. Kami sudah berhasil menanyakan semua pertanyaan terkait laporan yang akan kami buat nantinya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Randy Tommy atas waktunya. Terima kasih juga Mas Raden sudah membantu kami dari awal hingga hari ini. Izinkan saya untuk menutup sesi wawancara hari ini. Saya Lintang Kaila Sanggramagali dan mewakili teman-teman saya memohon maaf apabila ada salah kata atau salah sikap yang Bapak sempat lihat dari tadi. Kami mohon doanya untuk kelancaran penyusunan laporan kami. Semoga diberikan kelancaran sampai akhir. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Randy dan Mas Raden. Mungkin boleh izin dokumentasi screenshot? Boleh, silakan. Satu ini mau koreksi sedikit. Tadi kan kalau kita baca surat dari Politeknik Jakarta disampaikan bahwa entah mungkin salah typo atau
atau emang di sana kurang terkait dengan mata kuliah Custom Immigration Quarantine. Saya ikunya customnya kurang S, jadi kalau beda makna nanti soalnya kalau kurang S customnya. Nanti bisa dikoreksi ke kampus kali ya, atau di suratnya. Baik, Pak Randy, terima kasih untuk masukannya. Saya izin untuk dokumentasi. Oke, silakan. Baik, sudah. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Randy dan Mas Raden. Ya. Terima kasih Mas. Oke. Ya, terima kasih Mas Randy Terima atas kasih, waktunya dari informasinya. Siap. Jadi Mbak Rizky. Bisa di-live. Ya, boleh. Boleh. Oke, izin live dulu ya. Oke, thank you ya. Siap. Terima kasih. Izin live ya Mbak Rizky. Semoga informasi membantu penyelesaian tugas. Terima kasih banyak Pak Raden.